warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Mengapa yang namanya sholat itu ada tempatnya, tempat dalam perlindungan dalam sujud. Sholat itu ada tempatnya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya, juga di hadapan kedua orang tua. Makanya sholat itu ada tempatnya. Sebagaimana Nabi Adam diciptakan ada tempat untuk berlindung, tempat untuk bermohon, tempat untuk mengampunan dalam kehidupannya Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Makanya juga begitu juga dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi juga ada tempatnya, tempat di dalam sujudnya, di dalam perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga maha mengampuni, juga maha menolong, dan juga maha membimbing dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya yang namanya sholat itu ada tempatnya. Kalau sholat itu tidak ada tempatnya, kemungkinan juga para nabi tidak ada yang sholat, tidak juga ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat itu ada tempatnya. Diciptakan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua itu karena ada tempatnya. Sampai Nabi kita yang terlahir baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu ada tempatnya. Yang tidak ada tempatnya bagi orang yang jolim, bagi orang-orang yang munafik, bagi orang yang jahat, bagi orang-orang yang tidak mengerti di dalam lingkungan agama Islam. Makanya dalam kehidupan itu sholat itu ada tempatnya di hadapan Allah. Ya kan, misalnya kita sholat nih dalam sehari, ya kan, sholat itu tempatnya tempat apa? Tempat kita syukur dan bersujud, karena kita nanti pulang menghadap Allah. Tempatnya di mana? Tempatkanlah tanah lahanta, lantangkanlah doamu, dan lantangkan amal kebaikanmu, dan lantangkanlah sholawatmu, dan lantangkanlah di dalam bermanfaatmu, karena lantangan tanah itu yang menunggu kita. Makanya tempat itu adalah tempat lantangan dalam doa-doa kita. Makanya sholat itu ada tempatnya. Tempatnya itu kan tempat lantangkanlah tanganmu di dalam doamu, lantangkanlah tanganmu di dalam mengajimu, lantangkanlah lisanmu di dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan lantangkanlah sholawatmu kepada baginda Nabi Rasulullah SAW, dan lantangkanlah lantanganmu. Lantangan itu kan lantanganmu untuk mengejar kebaikan, membantu orang, ya kan, dengan kebaikan itu, dengan lantanganmu yang bermanfaat di hadapan Allah dan Rasulnya dan kedua orang tuamu. Kan lantangan itu adalah lantangan kamu semasa kecil dituntun oleh kedua orang tuamu. Kalau tidak ada lantangan tanah, kau tidak bisa dituntun oleh kedua orang tuamu. Makanya sholat itu ada tempatnya yang baik. Tempatkanlah hidupnya yang baik dalam perjalanannya sehari-hari, dunia pun di akhiratnya. Seperti kita semasa kecil ditempatkan, ya kan, ditempatkan di dalam kandungan, ya kan. Semasa kecil kan ditempatkan di dalam kandungan, sudah keluar dalam kehidupan di dalam kandungan, ditempatkannya yang baik gitu. Seperti sekolah, ya kan, mengaji, ya kan, sholat, ya, kerja, itu kan bukannya ditempatkan hal yang kalian yang bermanfaat di hadapan orang tua kalian dan di hadapan Allah dan Rasulnya. Semua kehidupan itu pasti ada tempatnya. Bila siapa ingin mengerjakan sebaik-baiknya ibadah, bila siapa ingin mengerjakan sebaik-baiknya mengaji, bila siapa ingin mengerjakan sebaik-baiknya mengingat Allah, bila siapa ingin ditempatkan sebaik-baiknya berselawatlah dengan baginda Nabi Rasulullah SAW.
mana kita ingin ditempatkan kalau tangan kita tidak menyambung silaturahim. Tangan ini perlu untuk menyambung silaturahim, untuk ditempatkan sebaik-baiknya tempat. Dan juga lisan kita harus dijaga dengan kebaikan, biar lisan kita untuk ditempatkan kata-kata yang baik. Juga hati ditempatkan kata-kata yang baik. Kalau hati tidak ditempatkan di hati, di dalam dada, berarti tempatnya tidak ada. Karena hati itu dan perasaan itu ada tempatnya di dalam dada, makanya kau tempatkanlah kehidupan kalian di dalam doa-doa kalian. Itu makanya kalau hati aja, hati dan perasaan ditempatkan di dalam dada itu jelaskanlah hambanya gitu. Hati itu dan perasaan itu ada di dalam dada, makanya dada itu jelaskanlah hambanya di dalam sholatmu, di dalam doamu, dan jelaskanlah di dalam mengajimu, dan jelaskanlah kau selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jelaskanlah kamu berselawat dengan baginda Nabi, dan jelaskanlah tangan-tanganmu yang bermanfaat di hadapan Allah dan Rasulnya dan kedua orang tuamu. Makanya sholat itu ada tempatnya, sebaik-baiknya tempat di dalam doa, pertolongannya, pengampunannya dituntun oleh Allah, ya kan? Sebaik-baiknya penuntunan kita semasa kecil dari orang tua, begitu juga Allah menuntun hambanya di dalam beraktivitas dunia pun di akhiratnya. Itu berselawat juga, kita jangan lupa berselawat dengan baginda Nabi, untuk juga dituntun oleh baginda Nabi sampai dunia dan akhiratnya, sampai laga kausarnya, sampai syafaatnya, sampai naungannya baginda Nabi Rasulullah SAW. Makanya kita dimintakan untuk berselawatlah kau dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Dalam kehidupan sehari itu sholat ada tempatnya, ngaji pun juga ada tempatnya, mengingat Allah pun di mana-mana juga ada tempat. Mengingat Allah itu di mana-mana juga ada tempatnya. Lu mau di jalanan ingat Allah, berzikir tidak apa-apa, ya kan? Mau di rumah, mau di jalanan, di kantor, di kerjaan, mau dimanapun itu tidak apa-apa. Kalau kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat itu juga tidak apa-apa. Mau dimanapun berselawat itu tidak dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Dimanapun kita berselawat, disitulah mengejar kebaikannya dan syafaatnya Rasulullah, dimana kita berselawat dengannya. Begitu juga dengan tangan kita, dimanapun kita ingin menyambung silaturahim di perjalanan kehidupan, mau di kendaraan, mau di angkot, mau dimanapun, di lampu merah, apa di kerjaan, dimanapun kita berada, tidak apa-apa. Tangan itulah yang berguna untuk menyambung silaturahim di dalam perjalanan kita. Sholat itu ada tempatnya dimanapun kita berada. Makanya arahkanlah tanganmu dan arahkanlah semua dalam kehidupanmu kepada Allah dan Rasulullah, dan arahkan juga kepada kedua orang tuamu yang mengajarkanmu semasa kecilmu. Kalau tanpa orang tua, ini kan lantangan, itu kan lantangan tanganmu dibimbing dari kedua orang tuamu sampai dewasa. Begitu juga dalam sholat, lantangkan tanganmu di dalam doamu, Allah yang menuntun dan Rasulnya, ya. Banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qurannya, banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kita berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.